Bab 1501, Cukio. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Dai Yongan telah tinggal di rumah sakit rakyat pertama untuk istirahat dan pemulihan selama beberapa bulan terakhir. Meskipun dia tidak lagi bertanggung jawab atas perawatan oleh Zhang Yu sendiri, dia masih perlu tinggal di rumah sakit dan tidak dapat pergi. Salah satunya adalah untuk mencegah infeksi sekunder dan yang kedua adalah untuk kembali. Dokter di sini perlu membantunya menyiapkan pengobatan tradisional Tiongkok, mematuhi pengobatan-pengobatan tradisional Tiongkok, dan tentu saja, dia perlu diperiksa secara teratur. Meskipun harga bangsal perawatan di sini tidak murah, itu tetap tidak ada artinya bagi orang kaya seperti dia. Selama beberapa bulan, Dai Yongan merasa bahwa tubuh dan kulitnya sedikit pulih. Sampai saat ini, dia merasa bahwa dia seharusnya sudah hampir pulih. Pemeriksaan fisik rutin di rumah sakit telah menunjukkan bahwa berbagai indikator dalam tubuh telah stabil. Dapat dikatakan bahwa saya belum melihat bahwa saya adalah pasien dengan kanker stadium lanjut. Dai Yongan sering memikirkannya, seolah-olah sedang bermimpi. Jika bukan karena cucunya yang kebetulan memiliki teman sekelas yang hebat, atau jika cucunya kebetulan bertemu dengan teman sekelasnya yang ada di rumah sakit, dia tidak akan bisa melapor kepada Tuan Yama. Oleh karena itu, setiap kali Dai Yongan memikirkannya, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak mati, dan dia memiliki cucu perempuan yang baik yang makmur. Meskipun Dai Yongan sangat senang dapat mengambil kembali kehidupan lamanya, dia juga memiliki masalah yang tidak terduga. Karena sejak kankernya disembuhkan, beberapa orang telah meminta hubungan untuk menemukan diri mereka sendiri dan bertanya tentang perawatan mereka sendiri. Secara khusus, banyak pasien yang memiliki kanker pankreas stadium lanjut, seperti mereka, telah membuat Dai Yongan merasakan nilai kehidupan untuk pertama kalinya. Lebih baik mati daripada hidup, untuk hidup, siapa yang ingin mati? Namun, seperti yang telah berulang kali dikatakan Zhang Yu pada dirinya sendiri sebelumnya, cobalah untuk tidak meneruskan hal-hal yang akan disembuhkannya, sehingga Dai Yongan tidak punya pilihan selain merahasiakan ini dengan ketat. Tetapi jika orang lain memiliki masalah, mereka tidak dapat dikatakan menyembuhkan diri sendiri. Mereka dapat percaya ketika mereka keluar, dan akhirnya menyinggung mereka. Pada akhirnya, Dai Yongan tidak punya pilihan selain mendorong pengobatan penyakit itu ke rumah sakit rakyat pertama, terutama Qian Yuangwei, dokter yang merawatnya. Adapun yang lain, percaya atau tidak, ini juga membuat Qian Yuangwei menjadi bintang di bidang pengobatan tumor rumah sakit rakyat pertama, dan orang-orang yang mencari perawatan medis juga tidak ada habisnya. Tentu saja, bagi Qian Yuangwei, dia sangat bahagia. Lagi pula, semakin dia menemukan dirinya untuk menemui pasien, semakin dia dapat membuktikan bahwa levelnya tinggi, dan mengapa menolaknya adalah hal yang baik. Sebenarnya, menurut Dai Yongan, dengan keterampilan medis yang luar biasa seperti Zhang Yu, dia seharusnya keluar untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Namun, dia juga tahu bahwa ketika dia membantu dirinya sendiri, Zhang Yu mencurahkan energi yang tak terbayangkan untuk waktu. Jika Zhang Yu harus mencurahkan begitu banyak energi dan waktu untuk setiap pasien, dia tidak perlu melakukan hal lain dalam hidupnya. Dan yang terpenting adalah biaya perawatan Zhang Yu sangat mahal, dan ratusan juta dolar tidak tersedia untuk orang biasa. Dapat dikatakan bahwa pria super kaya Xie, bahkan dirinya sendiri, ingin membayar lebih untuk perawatan dalam satu tarikan napas. Itu juga sangat menyakitkan. Namun, Dai Yongan tahu bahwa dia masih bisa hidup dan sehat, sepenuhnya mempercayakan Zhang Yu. Namun, setiap kali dia berpikir bahwa Zhang Yu akhirnya akan menjadi cucunya, baginya cucunya itu tampak tidak masuk akal, jadi hatinya sepertinya ingin sedikit terbuka. Tentu saja, Tan Xiaonan menggunakan waktu liburan untuk datang ke rumah sakit untuk melihat dirinya sendiri. Dai Yongan juga sangat senang. Belum lagi ketika mendengar Zhang Yu akan datang beberapa hari lagi, dia bahkan lebih bahagia. Meskipun dia telah melewati banyak pemeriksaan medis di rumah sakit, jika dia tidak mendengar Zhang Yu secara langsung mengatakan bahwa dia baik-baik saja, psikologi Dai Yongan agak tidak tenang. Oleh karena itu, dia juga berharap dapat mendengar Zhang Yu mengatakan bahwa dia benar-benar telah pulih, maka dia dapat benar-benar yakin. Sore harinya, Dai Yongan tidur siang. Setelah bangun, dia merasa sangat nyaman. Dia bangkit dan membuka tirai untuk mengambil napas, tetapi mendengar suara pintu dibuka.
Dai Yongan tahu bahwa dia pasti cucunya. Karena setelah Tan Xiaonan datang ke rumah sakit, dia beralih memasak sendiri untuk Dai Yongan. Ini juga membuat Dai Yongan, lelaki tua itu, merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tidak dia rasakan. Tentu saja, dia juga melihat bayangan menantu perempuannya dan rasa bersalahnya sendiri di tubuh Tan Xiaonan, dan tentu saja dia juga menunjukkan cinta yang besar kepada cucu perempuannya ini. Namun, ketika Dai Yongan berbalik dan melihat beberapa orang di ruangan itu, dia terkejut dan tersenyum. Zhang Yu. Kamu datang, kakek Dai. Apa kabar? Zhang Yu berjalan mendekat sambil tersenyum. Terima kasih, tidak pernah sebagus ini. Cepatlah, duduk dan duduk. Dai Yongan mempersilakan Zhang Yu duduk dan menoleh ke Tan Xiaonan, nenek. Beri Zhang Yu air. Zhang Yu melambaikan tangannya, aku tidak haus. Kakek Dai, kami bukan orang luar, sebenarnya, kami tidak perlu bersikap baik. Bukan orang luar, hei, kakek, aku suka mendengar kalimat ini. Dai Yongan tersenyum dan melirik cucunya, lalu tersenyum lagi, dan berkata, Zhang Yu. Kudengar kamu mendapat peringkat pertama di sekolah. Zhang Yu mengangguk dan berkata, ya, ujian ini berjalan lancar. Kudengar kau juga ikut serta dalam pertandingan tingkat provinsi. Apa kau memperoleh 4 medali emas? Dai Yongan kembali menunjukkan ekspresi tertarik. Kau tahu bahwa dia sangat terkesan dengan anak yang sangat hebat ini sekarang. Meskipun pertandingan tingkat provinsi adalah kompetisi tingkat provinsi, jika mereka ingin memperoleh medali emas, mereka juga harus memiliki kekuatan nasional. Anak di depannya ini benar-benar dapat memperoleh 4 medali emas, yang sungguh luar biasa. Kau juga tahu ini, hehehe, sepertinya aku tidak punya rahasia pada kakek Dai. Hei, tidak mungkin, siapapun yang meminta seseorang untuk datang kepadaku, itu urusanmu untuk tutup mulut, bahkan jika aku tidak ingin mendengarkan kakek, aku tidak bisa melakukannya. Kakek, Tan Xiaonan merasa malu ketika mendengar ini, dan berkata, jangan bicara omong kosong, oke. Hehehehe, Tan Huilan dan Deng Hong tersenyum bersamaan. Zhang Yu juga tersenyum dan berkata, energi dan semangat kakek Dai tampaknya telah pulih dengan sangat baik. Untuk mengatakan bahwa gosip tidak lebih rendah dari orang muda. Hahaha. Beberapa orang di sekitarnya tertawa pada saat yang sama. Zhang Yu mengikutinya sambil tersenyum, baiklah. Sekarang aku punya waktu, biarkan aku memeriksa kakek Dai, ya. Tentu saja, Dai Yongan juga cemas. Tetapi agar tidak bersikap kasar, dia berkata dengan sopan, tidak usah terburu-buru. Kalian baru saja turun dari pesawat. Kalian bisa mengambil cuti sehari dan memeriksaku besok. Zhang Yuwenyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu bisa tenang. Aku sama sekali tidak lelah sekarang. Kurasa lebih baik membantu kakek Dai memeriksanya lebih awal. Dengan cara ini, aku tidak perlu khawatir tentang hal itu dan tidur nyenyak di malam hari. Itu, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Zhang Yu mengatur agar Dai Yongan berbaring di tempat tidur, lalu duduk di samping tempat tidur, dan mulai saling membantu denyut nadi. Tan Xiaonan juga duduk dan memperhatikan, dan sejujurnya, beberapa dari mereka juga mengingat tubuh Dai Yongan. Meskipun penampilan Dai Yongan sekarang tampak tidak terluka, bagaimanapun juga, hal-hal seperti patogen tidak berkeliaran. Setelah mendengarkan Zhang Yu mengatakan bahwa Dai Yongan baik-baik saja, bagaimana beberapa orang bisa merasa tenang. Zhang Yu menggunakan Zenki untuk berjalan melalui tubuh Dai Yongan dengan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa pemeriksaannya lebih cermat. Bagaimanapun, lesi Dai Yongan sebelumnya telah dipindahkan berkali-kali dan dia sangat sakit, jadi tentu saja dia harus memeriksa kali ini. Lebih berhati-hati, sekitar secangkir teh, Zhang Yu menyelesaikan pemeriksaannya, menarik telapak tangannya, dan tertawa, selamat kepada kakek Dai. Tubuhmu hampir pulih. Kamu bisa berhenti tinggal di rumah sakit di masa depan. Ketika Dai Yongan mendengar ini, dia merasa lega. Itu adalah batu besar yang akhirnya jatuh ke tanah. Sebenarnya, kalimat Zhang Yu lebih berguna baginya daripada 100 kalimat dari para dokter Mongolia itu. Tan Xiaonan berkata dengan gembira, Zhang Yu, apakah kakekku benar-benar baik-baik saja? Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu pada dasarnya baik. Aku baru-baru ini dipulangkan ke rumah dan beristirahat. Namun, aku juga harus memperhatikan pola makanku. Aku ingin fokus pada cahaya, bagaimana mengatakan kakek Dai sudah tua, telah menderita penyakit serius,
fungsi gastrointestinal lemah, ingatlah untuk tidak makan terlalu banyak makanan yang merangsang lambung, dan tidak minum alkohol. Dai Yongan juga tersenyum dan berkata, Xiao Zhang, terima kasih, hidup kakek Dai semua karena kamu, jadi kamu bisa hidup sampai hari ini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Sebenarnya kata-kata Dai Yongan bukanlah kata-kata yang baik. Tanpa bantuan Zhang Yu, aku khawatir kuburanku sekarang ditutupi rumput. Kakek Dai sopan. Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum. Aku dan Xiao Nan adalah teman baik. Kakeknya sama seperti kakekku. Kami adalah milik kami sendiri. Banyak hal tidak penting. Sangat jelas. Tan Xiao Nan berdiri di samping, mendengar sentuhan kecil, dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Hehehehe, bagus sekali. Tentu saja, Dai Yongan bahkan lebih senang, menepuk bahu Zhang Yu dan berkata, aku suka kamu memperlakukan kakek dan aku seperti dirimu sendiri. Tenang saja, kakek dan aku 100% puas dengan cucu perempuanmu. Begitu kamu masuk kuliah, aku akan segera mengurus pernikahan untukmu, maka kita akan menjadi keluarga yang sebenarnya. Hahaha, kakek, apa yang kamu bicarakan? Zhang Yu dan aku hanya teman baik. Tidakkah kamu membicarakan hal-hal yang tidak baik? Tan Xiaonan tidak dapat menerimanya meskipun dia biasanya ceroboh. Meskipun dia memiliki pendapat yang baik tentang Zhang Yu, tampaknya terlalu dini untuk mengatakan bahwa keduanya akan menikah, dan Tan Xiaonan sebelumnya adalah seorang bujangan, bagaimana dia bisa menikah di universitas. Bahkan jika itu berubah, itu tidak berubah begitu cepat. Zhang Yu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia memiliki pendapat yang baik tentang Tan Xiaonan, tampaknya terlalu dini untuk membicarakan tentang pernikahan. Tertawa, kakek Dai, ada beberapa hal yang tidak bisa terburu-buru. Xiaonan dan aku masih muda, dan kami harus tetap fokus pada studi kami sekarang. Mengenai masa depan, mari kita bicarakan nanti. Tan Huilan berkata bahwa dia juga membawa Tan Xiaonan dari usia muda hingga dewasa. Tidak ada hubungan ibu anak yang lebih baik daripada hubungan ibu anak. Oleh karena itu, dalam peristiwa seumur hidup Tan Xiaonan, mustahil untuk tidak berbicara, menyela orang tua. Nana dan Zhang Yu masih muda. Saya juga berpikir lebih baik membicarakannya dari perspektif jangka panjang. Dai Yongan menatap Zhang Yu, diikuti dengan desahan, dan berkata, waktunya berbeda. Sepertinya bukan usia generasi yang lebih tua untuk mengatur pernikahan. Tetapi kakek Dai, saya akan menganggap anak Anda sebagai cucu perempuan saya, jika Anda menginginkan lebih banyak waktu, tetapi Anda tetap harus melakukannya secepatnya. Anda juga tahu, nilai cucu perempuan saya dan tingkat Dewi yang tepat, jika anak Anda terlambat, dia akan dirampok oleh orang lain. Kemudian Anda menyesalinya. Ketika Tan Xiaonan mendengar ini, dia bahkan frustrasi, dan buru-buru berkata, kakek, berhenti sekarang. Semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak yang Anda lakukan. Hehehehe, beberapa orang tertawa pada saat yang sama. Zhang Yu tersenyum dan berkata ke samping, ya, kakek Dai. Bagaimana kabar Tuan Xie? Bagus sekali. Dia sekarang tinggal di rumah sakit dan berlatih Qigong yang kamu ajarkan kepada kami setiap hari sepertiku. Jangan katakan itu, efeknya sangat bagus. Tapi Lao Xie tampaknya tidak pulih secepat aku, terutama baru-baru ini. Ada apa? Gadis-gadis dari keluarga Xie memanggilmu untuk memeriksanya. Tapi mengetahui bahwa kamu sibuk baru-baru ini dan tidak punya waktu, Lao Xie tidak membiarkan mereka terburu-buru. Sebenarnya, kali ini kamu datang, aku sudah memberitahunya berita itu. Dia bilang bahwa dia tidak akan keluar dalam beberapa hari terakhir dan menunggumu. Kalau tidak, mari kita temui dia nanti. Oke, kalau begitu, ayo pergi. Lihatlah lebih awal dan selamatkan wanita tua itu. Xie Sui baru-baru ini mengetahui bahwa Zhang Yu akan datang, dan setiap hari dia pergi ke bangsal ayahnya untuk memeriksa situasi dari waktu ke waktu. Awalnya, sesuai dengan niatnya, dia ingin menelepon Zhang Yu untuk waktu yang lama, tetapi sekarang Zhang Yu sedang sibuk dan tidak punya waktu. Xie Sui tidak berani mengingatkannya. Bagaimanapun, Zhang Yu bukanlah dokter biasa. Dapat dikatakan bahwa bangsa ini adalah teolog bawang putih yang berkepala satu. Sudah, jadi bagi keluarga Xie, tidak peduli seberapa cemasnya mereka juga harus menanggungnya. Siapa yang bisa membuat rumah Zhang Zhenyi menjadi komoditas yang luar biasa? Untungnya, kejengkelan ini tidak berlangsung lama. Kabar baik datang dari Dai Yongan.
Zhang Yu mengatakan bahwa dia datang untuk membantu Xie Changsheng dalam beberapa hari terakhir dan tentu saja membuat anak-anak keluarga Xie menghela napas lega. Namun, karena Zhang Yu tidak mengatakan jam berapa sekarang, Xie Sui seringkali hanya bisa pergi ke ayahnya untuk memeriksanya. Lagi pula, dari sudut pandangnya, jika dia melewatkan sesi perawatan yang diberikan Zhang Yu kepada ayahnya, dia juga akan mengamati dan belajar. Kerugian yang signifikan. Xie Sui awalnya ingin pergi ke ayahnya untuk melihat situasinya, tetapi dia dihentikan di gedung perawatan, dan orang yang menghentikannya juga seorang ahli saraf lain di Zongjing, Wu Deben, dan seorang wanita. Wu Deben memperkenalkan wanita itu dan menjelaskan dari mana dia datang. Xie Sui menjadi canggung dan berkata, "Nona Sangguan, bukannya saya tidak ingin pergi ke konsultasi multipihak ini. Hanya saja saya memiliki sesuatu dalam beberapa hari terakhir, dan saya benar-benar tidak bisa pergi. Jika bisa beberapa hari kemudian, saya tidak punya masalah sama sekali, tetapi Anda khawatir lagi, jadi saya tidak bisa menahannya." Sangguan Jiangsui buru-buru berkata, "Saya mohon, Dekan Xie. Saya tidak bisa melakukannya tanpa Anda." Profesor Yin dari Universitas Kedokteran Kyoto mengatakan bahwa di antara para ahli yang berpartisipasi dalam konsultasi, pasti ada beberapa otak kelas 1 di dalam dan luar negeri. Seorang ahli hadir, dan dia menyebut Anda terlebih dahulu, mengatakan bahwa Anda adalah seorang ahli di antara para ahli di bidang neurologi dan neurologi dalam negeri. Jadi konsultasi ini benar-benar mustahil tanpa Anda, jadi silakan luangkan waktu untuk menemani saya ayo. Xie Sui juga merasa malu. Meskipun sanjungan pihak lain terdengar bagus, tetapi tidak selalu digunakan, dengan mengatakan, "Nona Sangguan. Bukannya saya sengaja mengelak, tetapi saya benar-benar tidak punya waktu. Jika saya benar-benar punya waktu, begitu banyak ahli semua hadir dan saya pasti akan pergi. Harap pahami kesulitan saya." Sangguan Jiangsui berkata, "Dekan Xie, apapun yang Anda minta, Anda dapat menyerahkannya, dan jika saya bisa, saya akan melakukannya. Selama Anda dapat meluangkan waktu untuk menemani saya ke Xiangjiang." Xie Sui mendengarkan dengan ekspresi cemberut, berkata, "Nona Sangguan. Mungkin kata-kata saya yang membuat Anda salah paham. Kalau begitu saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ayah saya pernah menderita kanker, dan kondisinya telah kambuh baru-baru ini. Saya juga mengundang Anda beberapa hari ini. Para ahli membantu memeriksa, jadi saya benar-benar kesal baru-baru ini, bukan tidak tulus. Tolong ganggu saya kali ini, tolong." Petik 2, Dekan Xie, saya, ... Sueyi. Lihat siapa yang ada di sini. Sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar. ... Ketika Xie Sui mendengar kata-katanya, dia menoleh dan tampak terkejut, dan berkata, "Ya. Zhang Yu ada di sini. Hebat sekali." Selama percakapan, mereka mengabaikan Guan Jiangsui dan menyapa mereka dengan senyuman. Sangguan Jiangsui mendengar kata, Zhang Yu, yang membuatnya terkesan, dapat dikatakan bahwa dia sedikit terkejut. Apakah itu nama yang sama? Sangguan Jiangsui memikirkan hal ini, menoleh dan tampak diam. Ternyata itu sama sekali bukan nama yang sama, itu hanya satu orang. Satir ini benar-benar datang ke Zongjing. Dan aku bertemu diriku sendiri lagi. Apakah ini benar-benar jalan sempit untuk musuh? Xie Sui menyapa beberapa orang sambil tersenyum, dan tertawa, "Zhang Yu. Mengapa kamu tidak menelepon terlebih dahulu ketika kamu tiba? Jadi aku bisa menjemputmu di bandara terlebih dahulu. Tidak perlu bersikap sopan, semua orang adalah teman lama. Ngomong-ngomong, apakah Dekan Xie sedang sibuk sekarang? Jika tidak, ayo pergi dan temui Tuan Xie. Tidak sibuk atau tidak, sebenarnya, keluarga kami sudah menunggumu sejak beberapa hari terakhir. Kakak-kakakku sekarang menunggumu bersama ayahku. Jika mereka tahu kamu ada di sini, mereka pasti sangat senang. Ayo pergi." Xie Sui mengumpulkan Zhang Yu dan berjalan menuju gedung bersama. Meskipun Sangguan Jiangsui sangat terkejut mengapa Xie Sui begitu akrab dengan Zhang Yu, si cabul besar, tetapi saya percaya bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk menghitung buku besar dengan Zhang Yu. Ketika saya melihat Xie Sui, beberapa orang pergi, dan buru-buru berkata, "Dekan Xie, tolong apakah Anda berpikir lagi?" Setelah mendengar ini, Xie Sui berhenti dan menutup senyum di wajahnya, dan berkata, "Saya sangat menyesal. Saya sudah mengatakan, saya benar-benar tidak bisa pergi, silakan ganggu saya jika Anda bisa menyenangkan yang lain."
Setelah selesai, berbalik ke setelah melihat Wu Deben, dia berkata, Presiden Wu. Saya minta maaf. Setelah itu, dia pergi bersama Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak mengalami gangguan penglihatan. Faktanya, baru saja, ketika dia melihat bagian belakang sangguan Jiang Sui, dia tahu itu adalah dia. Itu hanya aneh. Bagaimana dia bisa begitu kebetulan? Setelah beberapa hari, dia benar-benar bertemu satu sama lain di Zongjing. Namun, karena Zhang Yu memiliki kesan buruk tentang sangguan Jiang Sui, dia sengaja berpura-pura tidak melihatnya. Pada akhirnya, Sang Sui Jiang Sui hanya bisa melihat beberapa orang menghilang di pintu gedung. Dia menghela napas dan berbalik untuk melihat Wu Deben, berkata, Presiden Wu. Apakah Anda pikir harga yang baru saja saya berikan kepada Direktur Xie terlalu rendah? Dia hanya tidak mau pergi. Jika saya mengutip harga yang lebih tinggi, apakah dia akan berubah pikiran? Wu Deben menggelengkan kepalanya dan berkata, saya rasa itu tidak mungkin. Anda tidak tahu Dekan Xie. Keluarga Xie mereka adalah keluarga yang sangat kaya dan seharusnya tidak kekurangan uang. Dan etika medisnya di Tiongkok selalu baik. Dia bukan tipe orang yang mengaku punya uang. Kanker ayahnya memang benar, dan itu juga kanker stadium lanjut. Saya dapat membuktikan bahwa ketika ayahnya sakit parah tahun lalu, saya pergi untuk melihatnya sendiri. Petik 2. Apakah itu stadium lanjut? Itu sangat berat. Tahun lalu bisa diseret ke sekarang. Itu sudah dalam keadaan yang buruk. Kondisinya baik-baik saja. Saya mendengar yang lain mengatakan bahwa ayah Din Xie tampaknya menjalani pengobatan yang baik, dan mengatakan bahwa sekarang tampaknya sudah baik-baik saja. Apakah kanker stadium lanjut bisa disembuhkan? Kanker jenis apa? Apakah bisa diobati dengan operasi? Saya tidak tahu tentang itu. Tetapi saya ingat itu tampaknya kanker hati stadium lanjut. Dan itu masih merupakan jenis stadium lanjut yang sangat serius. Saya ingat saat itu, Xie Sui menemukan banyak dokter terkenal di dalam dan luar negeri untuk membantu konsultasi, dan saya juga menghubunginya. Saya pernah menghubungi beberapa orang, tetapi pada akhirnya itu adalah tangan dokter, dan bagaimana akhirnya sembuh, saya tidak tahu, tetapi sejujurnya, saya hanya mendengar tentang kanker hati stadium lanjut, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin ada beberapa ide bagus. Bukankah kamu baru saja mendengarkan Din Xie? Tampaknya ayahnya telah mengulanginya lagi dan lagi, tidak heran dia tidak bisa pergi. Tampaknya benar-benar tidak ada cara yang baik. Setelah mendengar ini, Sangguan Jiang Sui menghela napas tak berdaya. Sepertinya ini bukan masalah uang saat ini. Karena Xie Sui tidak setuju untuk pergi, maka sekarang hanya bisa seperti ini. Dan sekarang rumah ini berantakan, kamu masih perlu mengendalikan situasi sendiri. Kamu tidak bisa tinggal di daratan untuk waktu yang lama. Sekarang kamu hanya bisa mengandalkan para ahli yang terorganisir ini untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Di bangsal Xie Changsheng, Zhang Yuzheng menatap Xie Changsheng dengan pandangan positif. Saudara-saudari dari keluarga Xie ada di samping mereka, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, tubuh Xie Changsheng berangsur-angsur pulih. Siapa yang tahu bahwa tiba-tiba dia sering mengalami masalah perut, yang membuat saudara-saudari keluarga Xie gelisah lagi, karena takut kondisi Xie Changsheng akan terulang. Meskipun rumah sakit tidak menemukan masalah apapun dengan Xie Changsheng, dia juga meresepkan beberapa obat barat. Akan tetapi, saudara-saudari dari keluarga Xie tidak berani memberikan Xie Changsheng obat yang diresepkan oleh rumah sakit, karena sebelumnya Zhang Yu telah memerintahkan untuk tidak meminum obat yang diresepkan oleh orang lain, tetapi hanya obat yang diberikannya kepada Xie Changsheng. Oleh karena itu, Xie Changsheng membuat masalah dari waktu ke waktu, sehingga anak-anak Xie tidak lagi khawatir, tetapi Zhang Yu tidak punya waktu untuk hal-hal. Saudara-saudari Xie hanya bisa berharap Zhang Yu akan datang nanti dan berkata. Zhang Yu dengan hati-hati memeriksa sebentar, dan tersenyum, obat Xie Lao baru-baru ini, apakah kamu harus meminumnya secara teratur? Sama seperti biasanya. Bagaimana dengan Qigong? Apakah kamu masih berlatih? Mereka selalu berlatih. Bahkan jika cuacanya buruk, mereka harus berlatih di dalam ruangan. Ngomong-ngomong, Zhang, lihat penyakitku, itu tidak boleh diulang. Ulangi, tidak ada yang diulang. Tapi, Zhang Yu terengah-engah membuat emosi anak-anak Xie baru saja rileks sebelum mereka menjadi gugup lagi melihat ini. Xie Zi yang buru-buru berkata, Dokter Zhang.
Apakah Anda memiliki masalah lain dengan tubuh ayah saya? Tentu saja masalahnya ada di sana. Tetapi alasan utama masalahnya adalah Xie Lao. Zhang Yu mengatakan ini, dan menatap Xie Changsheng sambil tersenyum. Xie Lao, katakan yang sebenarnya, Anda tidak apa yang Anda makan. Petik 2. Xie Changsheng mendengar wajah tua itu memerah, diikuti oleh sedikit ekspresi malu. Anak-anak keluarga Xie langsung mengerti ini. Xie Changsheng dulunya terkenal, beberapa dari mereka tentu saja tahu. Tetapi sebelum Anda sakit, di rumah, Xie Changsheng adalah manajer umum kekuasaan, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, setelah sakit, Anda harus menghindari makan, dan karena kondisi Xie Changsheng menjadi lebih serius, nafsu makan juga mulai menurun, dan masalah cemberut juga berubah. Sekarang setelah mendengar perkataan Zhang Yu, beberapa orang langsung tahu, pastilah Xie Changsheng yang sakit, dan lelaki tua kolot ini telah terjangkit penyakit itu lagi. Xie Suei mengerutkan kening, ayah. Tubuhmu hanya sedikit lebih baik, mengapa bekas lukanya terlupakan? Xie Changsheng merasa malu, dan berkata, bukankah ini juga mulutku? Aku tidak bermaksud begitu, ini tidak disengaja. Xie Suei melotot ke matanya dan menatap beberapa saudara laki-laki, dan berkata, katakan. Siapa yang kamu beli untuk ayah? Bukan aku, tidak masalah bagiku. Ketiga saudara laki-laki keluarga Xie menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. Bagi mereka bertiga, ketika ayahnya sakit parah, dia hampir sama saja dengan sekarat. Sangat mudah untuk mengambil nyawa. Bagaimana mungkin beberapa orang memberinya makanan acak tanpa peduli konsekuensinya? Tidak mungkin, bukan kamu, atau aku, siapa itu? Xie Suei mengerutkan kening. Jangan asal menebak, aku makan di luar sendiri juga tidak apa-apa. Xie Changsheng menyela dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin. Keempat saudara laki-laki dan perempuan keluarga Xie berkata serempak. Salah satu dari 4 saudara kita akan datang menemanimu setiap hari. Bagaimana mungkin kau bisa menyelinap keluar dan makan sendirian? Bahkan jika kami tidak ada di sana, ada perawat yang menjagamu 24 jam sehari. Mereka tidak bisa melihatmu keluar untuk makan dan tidak memberi tahu kami. Pasti ada seseorang yang membawakan kami makanan untukmu. Beritahu aku siapa orangnya, dan dia tidak akan pernah luput. Aku tahu siapa orangnya. Xie Zida tiba-tiba teringat sesuatu. Siapa dia? Beberapa orang lainnya secara bersamaan menunjukkan ekspresi marah. Xie Zida tersenyum dan berkata, sepertinya, ini, naga besar. Naga besar. Xie Suei membeku dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu bilang itu naga besar kita. Adakah orang lain yang bisa memiliki naga? Xie Zida mengusap bibirnya dan berkata, aku pernah datang untuk menemui lelaki tua itu, dan baru saja melihat Dalong berkata untuk keluar dan membuang sampah. Aku melirik waktu itu, aku tidak peduli. Sekarang berpikir, sepertinya itu adalah kotak makanan ringan. Xie Suei menoleh ke Xie Changsheng, dan berkata, Tuan, apakah benar-benar Dalong yang membelinya untukmu? Jangan salahkan dia, aku memaksanya untuk membelinya. Xie Changsheng berkata tanpa daya. Xie Suei mendengarnya dan tercekik dan berkata, bocah bau ini. Aku akan membuatnya terlihat baik saat aku pulang. Oke. Xie Changsheng buru-buru berkata, aku bilang aku memaksa anak itu untuk membelinya, menurutmu apa yang dia gunakan? Apa yang bisa diketahui anak itu? Apa yang dimakan Tuan Xie baru-baru ini? Zhang Yu menyela sambil tersenyum. Makan saja roti atau apalah. Ada apa? Babi. Tidak, Xie Lao, sepertinya kamu belum menyadari kesalahanmu secara mendalam. Kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Apalagi yang salah. Dan beberapa isian daging domba. Tidak, ayah, bagaimana kamu bisa makan rambut kambing? Kamu terlalu banyak. Xie Suei kesal. Ayah, mengapa kamu begitu bingung? Itu benar-benar meyakinkanmu. Ketiga bersaudara Xie juga tidak tahu harus berkata apa. Zhang Yu tersenyum dan berkata, seharusnya lebih dari sekadar daging kambing. Apalagi yang kamu makan? Juga, aku makan bebek panggang dan angsa. Ya Tuhan, Xie Suei tidak dapat mendengar kemarahannya, dan berkata, ayah, tidakkah kamu membutuhkan aku untuk keluar dan membantumu mendapatkan daging anjing atau mengukus kepiting kembali? Ketiga bersaudara dari keluarga Xie juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak tahu harus berkata apa tentang ayah tua ini yang tidak peduli.
Dai Yongan berdiri di samping dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan berkata, "Kakak, aku melihat tubuhmu. Itu semua tergantung padamu." Xie Changsheng juga tertekan. Sebenarnya, dia baru saja berbicara, dan tampaknya kesehatannya hampir sama, jadi dia ingin terbuka. Sebenarnya, dia tidak berani makan lebih banyak, tetapi dia makan sangat sedikit setiap kali, dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Siapa tahu kondisi ini akan muncul lagi, dan tidak mungkin untuk mengatakan tidak menyesal. Zhang Yu tertawa, "Terima kasih, Ayah. Meskipun tubuhmu sudah jauh lebih pulih dari sebelumnya. Bagaimanapun, kamu baru saja pulih dari penyakit serius, dan vitalitas dalam tubuhmu tidak sebaik sebelumnya. Jika kamu ingin makan sebanyak sebelumnya minum banyak, tanpa khawatir, aku katakan yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Meskipun pengobatan dapat membantumu menghilangkan rasa sakit yang asli, tetapi bahkan jika itu disembuhkan, itu bukan kembali ke usia tua, dan tidak mungkin membiarkan tubuhmu kembali ke masa lalu. Mungkin saja sebelum kamu sakit parah, kamu tidak merasakan hal itu. Tetapi kamu pernah berjuang melawan garis kematian sebelumnya, dan kamu tahu rasa sakitnya. Meskipun kita sering berkata, masalah besar adalah kematian. Sekarang kamu berpikir tentang bagaimana orang bisa mati selain bunuh diri. Bisakah mereka memilih sendiri? Orang ingin hidup tanpa rasa takut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyakiti diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Apakah ini kehidupan yang kamu inginkan di masa depan? Petik 2. Xie Changsheng menghela napas dan mengangguk, "Kamu benar. Aku salah kali ini. Aku bersumpah pada semua orang. Mulai sekarang, aku pasti akan menyingkirkan masalah mulut-mulutku dan menghentikan semua orang mengkhawatirkanku." Anak-anak keluarga Xie juga menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhang Yu. Jika tidak ada yang namanya Zhang Yu, aku yakin akan sulit bagi Xie Changsheng untuk bangun. Di mata beberapa orang, dokter harus menyembuhkan penyakit dan hati, dan percaya bahwa inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter terkenal. Zhang Yu berkata, "Karena ini sudah terjadi. Penyesalan tidak ada gunanya dan aku hanya bisa memikirkan cara. Setelah beberapa saat, aku akan memberikan akupuntur kepada orang tua itu, dan resepnya akan diubah. Setelah beberapa saat, kondisi orang tua itu pulih. Kamu dapat terus menggunakan resep lama." Setelah mengatakan itu, Zhang Yu terus menatap Xie Changsheng dan berkata, "Ayah. Awalnya, jika kamu tidak melakukan penyembunyian kali ini, kamu mungkin bisa pulang untuk berobat sekarang. Tetapi karena kamu telah mengalami beberapa kekambuhan kali ini, jadi kamu hanya bisa terus tinggal di rumah sakit, seperti yang dikatakan kakek Dai, ini dilakukan sendiri." Tidak heran orang lain, Xie Changsheng mendengar ini, dapat dikatakan tertekan. Sebenarnya, sejak saat ini, dia sakit di rumah sakit terus-menerus. Meskipun lingkungan di sini cukup nyaman, itu tidak lebih nyaman daripada di rumah. Namun, penyakit Xie Changsheng bukanlah penyakit ringan. Jika tidak ditangani dengan benar, itu akan dengan mudah menyebabkan kekambuhan sekunder. Oleh karena itu, dibandingkan dengan lingkungan rumah sakit lebih cocok untuk perawatan aseptik. Tubuh Xie Changsheng akan dipulangkan jika dia tidak membiarkannya melakukannya sendiri. Namun, justru karena belatungnya dan kondisinya muncul lagi dan lagi, dia hanya bisa tinggal di rumah sakit. Xie Changsheng tidak lagi menyesal sekarang. Tampaknya jika dia tidak memutuskan hubungan dengan cacing gelang di perutnya, dia tidak akan tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Oleh karena itu, dia juga diam-diam memutuskan bahwa dia harus benar-benar memutuskan hubungan dengan cacing pita dan mengangkat tubuhnya. Zhang Yu menyiapkan berbagai hal dan membantu Xie Changsheng melakukan akupuntur sedikit. Meskipun tubuh Xie Changsheng tampak sedikit berulang kali ini, itu tidak terlalu serius, jadi itu tidak merepotkan bagi Zhang Yu. Setelah akupuntur selesai, Zhang Yu meresepkan resep lain untuk Xie Changsheng, dan pada saat yang sama berulang kali menekankan struktur diet Xie Changsheng untuk menghindari lebih banyak masalah. Setelah Zhang Yu mendapatkan urusan Xie Changsheng, dia kembali ke kota Zonghai, karena sekolah akan segera dimulai, dan dia takut dia akan mulai sekolah setelah istirahat beberapa hari. Namun, keluarga Xie tidak ingin membiarkan Zhang Yu pergi. Bagaimana mungkin Zhang Zhenyi meluangkan waktu untuk datang ke kota Zonghai? Persahabatan Tuan Tanah sendiri belum berakhir. Orang-orang pergi, bagaimana mungkin? Anda harus tahu bahwa keluarga Xie sekarang menganggap Zhang Yu sebagai NPC yang dapat meningkatkan 1 UP dalam kenyataan, jadi hubungan dengan Zhang Yu harus ditingkatkan menjadi teman baik.
Karena situasi Xie Jiaseng yang sulit, Zhang Yu hanya bisa bermain di Zongjing selama beberapa hari lagi. Keluarga Xie juga diutus oleh tentara untuk bergiliran membuat Zhang Yu, tamu terhormat, merasa betah. Ketika dia pergi, dia bahkan mengirim pesawat khusus perusahaan untuk menjemput Zhang Yu dan Tan Xiaonan kembali, membuatnya sangat terdiam. Ketika Zhang Yu dan Tan Xiaonan kembali ke Zonghai, kelas 3 dimulai keesokan harinya. Beberapa hari kemudian, Serikat Mahasiswa juga bekerja sama dengan pekerjaan kantor urusan akademik dan menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru. Sebagai ketua Serikat Mahasiswa, Zhang Yu tentu saja memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dielakkan. Akan tetapi, saat ini, mahasiswa tahun ketiga menghadapi tekanan ujian masuk perguruan tinggi, dan tidak mungkin bagi Serikat Mahasiswa untuk berinvestasi sebanyak itu pada tahun kedua. Oleh karena itu, tingkat senior Serikat Mahasiswa juga harus mulai mempertimbangkan daftar penerus di berbagai departemen. Setelah 1 semester latihan dan pelatihan, kader Serikat Mahasiswa tahun kedua secara bertahap telah tumbuh menjadi tulang punggung Serikat Mahasiswa. Banyak mahasiswa baru yang menerima pekerjaan kali ini secara alami dapat dipindahkan ke mereka. Pada saat yang sama, ia telah memonopoli 12 kelas tempat hampir setengah dari manajemen Serikat Mahasiswa bekerja, dan juga mulai mencoba mundur ke baris kedua, dan memulai perencanaan keseluruhan di belakangnya. Penerimaan mahasiswa baru berjalan sangat lancar. Wu Jinyao, yang diperbaiki oleh Zhang Yu selama pendaftaran terakhir, adalah tulang punggung mahasiswa tahun kedua di Serikat Mahasiswa dan tampil sangat baik dalam penerimaan. Ketika Zhang Yu mengajar Wu Jinyao sebelumnya, tidak ada ide khusus sama sekali, dia hanya membiarkan pihak lain menabrak tembok selatan. Namun, setelah kejadian itu, Wu Jinyao menganggap dirinya sebagai idola, dan kemudian bergabung dengan Serikat Mahasiswa alih-alih berbicara, menuruti dirinya sendiri dan menuruti Zhang Yu. Tentu saja, kemampuan Wu Jinyao juga memungkinkan Zhang Yu untuk menemukan penerus yang baik. Sebagai bunga sekolah tahun kedua, kemampuan kerja dan pengaruh Wu Jinyao masih sangat cocok untuk pekerjaan ketua Serikat Mahasiswa. Oleh karena itu, setelah penerimaan mahasiswa baru, Zhang Yu segera menyesuaikan Wu Jinyao ke posisi wakil ketua Serikat Mahasiswa. Setelah berlatih selama 1 semester lagi, dia dapat melihat apakah dia akhirnya dapat memberikannya kepada pihak lain. Setelah mahasiswa baru terdaftar, tekanan belajar di kelas 3 sepenuhnya diikuti oleh daya tembak. Untuk semua siswa kelas 3, mereka telah memasuki periode waktu ketika kepala balok cantilever dan tulang belakang. Tahun ini, saya khawatir bahkan waktu bernapas akan dihemat setengahnya. Digunakan untuk belajar, ... Di antara unit-unit di unit perawatan khusus Rumah Sakit Emma, rumah sakit terbesar di kota Xiangjiang, 1 layar memisahkan 2 tempat tidur, dan seorang pria berbaring di masing-masing dari 2 tempat tidur itu. Kedua pria itu berbaring tak bergerak di tempat tidur, dan bahkan dada mereka tidak bergerak. Jika bukan karena berbagai perangkat pemantauan elektronik yang memancarkan berbagai data, mereka akan kehilangan semua karakteristik vital eksternal mereka. Data pada monitor masih terus bergerak, dan data ini membuktikan bahwa ada sinyal bertahan hidup yang lemah di tubuh kedua orang itu. Namun, data ini jauh lebih rendah daripada tanda-tanda vital orang biasa, dan bahkan lebih rendah daripada pasien yang berjuang di garis kematian. Faktanya, dari sudut pandang medis normal, jika data yang relevan dari manusia normal telah mencapai tingkat yang begitu rendah, saya khawatir orang-orang itu sudah meninggal, tetapi justru tidak satu pun dari mereka yang meninggal, dan data tersebut juga perlahan berubah. Mereka semua merasa sedikit tergores. Sangguan Jiangsui menatap ayah dan kakek yang sama sekali tidak sadarkan diri di tempat tidur di seberang jendela unit perawatan intensif. Matanya merah dan dia hanya ingin menangis. Dapat dikatakan bahwa Guan Jiangsui surgawi telah dipindahkan. Semua hubungan interpersonal yang dapat dipindahkan juga telah mengundang banyak ahli medis di dalam dan luar negeri dan mengadakan banyak sesi diagnostik. Namun, masih belum ada petunjuk tentang kondisi ayah dan kakeknya. Bagi Sangguan Jiangsui, tampaknya penyakit kakek dan ayah adalah penyakit yang belum pernah terjadi di dunia, membuat orang tidak memiliki petunjuk. Pintu bangsal didorong terbuka, dan 2 pria dan seorang wanita masuk pada saat yang sama. Sangguan Jiangsui dengan cepat menyeka air mata di pipinya. Kakak, suara itu datang bergantian. Sangguan Jiangsui berbalik dan menatap ketiga pria itu, diikuti dengan fokus pada pemuda itu, dan berkata dengan dingin, "Kemana saja kalian?" "Aku." Sangguan Xingzeng mendengar kepalanya tertunduk,
menghindari tatapan mata saudara perempuannya yang menyiksa, dan tidak tahu harus berkata apa. Mengapa kamu tidak berbicara? Nada bicara Sangguan Jiangsui menajam, dan dia berteriak keras. Apakah kamu tahu apa yang membuat saudara perempuanku dan aku menjadi cemas akhir-akhir ini? Sebagai satu-satunya laki-laki di keluargamu, kamu tidak dapat menemukannya saat ini. Kepada siluet, sekarang ada wajah kembali. Petik 2. Sangguan Xingzeng mendengar kata-kata hening beberapa saat, diikuti dengan berlutut di tanah, dan berkata, kakak aku salah. Aku seharusnya tidak mendesak seseorang untuk pergi ke Eropa begitu banyak, dan aku juga mematikan telepon. Aku sialan. Sangguan Xingzeng mengangkat tangannya dan membentak. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras, diikuti oleh, kakak. Kamu memukulku. Sambil berbicara, dia membentak. Tamparan melihat ini, Sangguan Jiangrou berdiri di samping dan buru-buru memegang tangan Sangguan Xingzeng, berkata, oke. Kakak, Xiao Zeng tidak sengaja, dan aku sudah mengatakannya sebelumnya, dan sekarang dia juga jangan salahkan dia jika kamu menyadari bahwa kamu salah. Ding Anyang juga buru-buru menjadi pembawa damai ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, ya, kakak tertua. Bagaimanapun, Xiao Zeng masih muda dan tidak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Ini adalah masalah umum di antara orang muda. Dan hal semacam ini terjadi di rumah dan dia tidak menginginkannya. Ya, aku mengerti apa yang terjadi, mari kita tunggu sampai situasinya stabil untuk ayah dan ayah. Sangguan Jiangsui mendengar desahan dan berbalik untuk melihat Sangguan Xingzeng, yang sedang berlutut di tanah. Melihat bahwa wajah orang lain benar-benar memiliki tanda merah di atasnya, sepertinya dua pukulan tadi tidak terlalu ringan. Segera, aku tidak tahan, dan berkata, lupakan saja. Bangun. Sangguan Jiangrou mendengar itu dan buru-buru menarik adiknya berdiri, lalu membantu merapikan pakaian dan celananya, lalu menatap wajahnya lagi. Aku baik-baik saja, adik kedua. Sangguan Xingzeng menahan tangan Sangguan Jiangrou dan mengikutinya. Kakak, bagaimana keadaan ayah dan kakekku sekarang? Sangguan Jiangsui menghela napas, dan berkata, apa lagi yang bisa kau lakukan? Apa kau tidak melihatnya? Tidak ada tanggapan sama sekali sekarang. Sudah lebih dari 10 hari. Sangguan Xingzeng berkata, tapi aku mendengar adik kedua berkata, bukankah konsultasi sudah selesai? Apakah ada petunjuk tentang penyakit yang mereka dapatkan dari ayah dan kakek? Sangguan Jiangsui berkata, jika kau bisa mengetahuinya, maka aku tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Bukankah aku hanya tidak tahu harus berbuat apa? Dokter-dokter dukun ini, berapa lama bahkan ayah dan kakekku tidak bisa sakit? Jika aku mengatakannya, itu hanya omong kosong. Sangguan Xing berkata dengan kesal, kakak, aku tidak bisa begitu saja menunjuk kita semua dokter-dokter ini di Tiongkok. Kalau tidak, aku akan pergi ke Amerika Serikat. Mari kita undang beberapa dokter tingkat tinggi untuk kembali, dan kita harus menyembuhkan ayah dan kakekku. Hah, jika semuanya menunggumu, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Sangguan Jiangsui melanjutkan dengan ekspresi sedih, apakah menurutmu aku tidak mengundang seorang dokter di Amerika Serikat? Seorang spesialis mirobiologi dan epidemiologi di HF Medical College Profesor Lester, Profesor Patologi Virus, Profesor Nidro dari Rumah Sakit Umum MS, dan Profesor Neurologi, Profesor James dari JZ Medical Center. Aku telah mengundang mereka, ada lebih dari selusin ahli Tiongkok dan asing. Pertemuan konsultasi baru saja dibuka. 5 kali. Kamu mengatakannya, aku mengatakannya, otakku akan meledak, tetapi belum ada kesimpulan tentang penyebab dan pengobatannya. Sangguan Zhengxing berkata dengan heran, tidak. Ada begitu banyak ahli Tiongkok dan asing di sini, apakah tidak mungkin? Sangguan Jiangsui Dao berkata, Profesor. Lester kemudian berkata bahwa dia akan mengirim ayah dan kakeknya ke sekolah kedokteran HF mereka untuk penelitian, mengatakan bahwa ini mungkin jenis virus baru, dan itu mungkin berkontribusi pada masa depan seluruh umat manusia. Entah bagaimana, dia apa pendapatmu tentang ayah dan kakekku? Tikus kecil. Sangguan Zhengxing menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang asing ini, jangan menganggap penderitaan anggota keluarga kita sebagai penderitaan sama sekali. Ketika aku melihat seperti apa Lester, aku harus menghajarnya dengan keras. Wajah Sangguan Jiangsui bersinar dengan ketidakpuasan, dan berkata, kamu bisa melakukannya. Apakah kamu masih berpikir aku tidak cukup menyebalkan sekarang? Pakar dari Lester Medical College of HF,
silakan coba dan lihat siapa yang berani merawat ayah dan kakek. Aku hanya bicara. Sangguan Xingzeng tampak malu. Sangguan Jiangju berkata, kakak, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti inilah ayah dan kakek. Kamu tidak bisa berlama-lama seperti itu. Sangguan Jiangsue mendengar bahwa alisnya berkerut, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak, aku sebenarnya punya ide di sini, Ding Anyang, yang berdiri diam, menyela. Sangguan Jiangsue mendengar matanya berbinar, dan buru-buru berkata, apa idenya? Ayo, Ding Anyang berdeham dan berkata, begitu, apakah kita akan mencari beberapa biksu dan pendeta untuk kembali dan melakukan beberapa ritual? Mungkin ayah dan kakek sama-sama terjebak dalam sesuatu yang najis. Mungkin, Sangguan Jiangsue tidak mendengar apa-apa selain terdiam. Dia pikir dia bisa mengatakan sesuatu yang membangun kepada saudara iparnya. Akibatnya, dia benar-benar memindahkan semua biksu dan pendeta entah dari mana. Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong seperti ini? Sangguan Jiangrou mendengar ekspresi tegas ini, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu juga seorang master yang kembali dari Universitas Jeki di London? Bagaimana kamu bisa percaya pada tahayul feodal itu? Sangguan Xingzeng menyela dan berkata, kakak kedua, kupikir saran kakak ipar keduaku agak masuk akal. Kau pikirkanlah, begitu banyak ahli medis tidak tahu penyakit apa yang diderita ayah dan kakek kita, mungkin mereka benar-benar tidak harus jahat. Sangguan Jiangrou mengerutkan kening, mengapa kau tidak mendengarkan omong kosong kakak iparmu? Semuanya sudah tua sekarang, tolong Biksu Tao, apakah itu yang seharusnya dilakukan kaum muda kita? Sangguan Jiangsue mendengar, baiklah, urusan biksu bisa dikesampingkan dulu. Aku juga berpikir bahwa kita harus mempertimbangkan cara yang lebih normal dulu. Ding Anyang hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Untuk memahami kata-kata Sangguan Jiangsue, jelas bahwa sarannya sama sekali tidak normal. Tampaknya dia akan berbicara lebih sedikit. Sangguan Jiangju berkata, kakak yang cerdas. Kalau tidak, bisakah kita pergi ke Eropa untuk mencari beberapa dokter terkenal? Sebenarnya, jika menyangkut tingkat medis secara keseluruhan di Eropa, tidak lebih buruk dari Amerika Serikat dan negara kita. Mungkin dokter terkenal. Bagaimana dengan kondisinya? Sangguan Sing terburu-buru, kakak kedua benar. Aku baru saja kembali dari Eropa. Kalau tidak, aku akan lari lagi. Kali ini, aku harus mencari beberapa dokter yang cakap. Sangguan Jiangju berkata, ya, kakak, apakah kamu tidak punya teman sekelas yang cukup berpengaruh di rumah orang Italia? Aku tidak tahu apakah aku bisa menghubungi beberapa dokter terkenal melalui dia. Dia juga seorang tuan tanah, lebih dari kita orang asing jadilah lebih berguna. Petik 2. Sangguan Jiangsue mendengar bahwa saudara perempuannya berbicara tentang Christina, apa yang tampaknya terlintas dalam pikirannya. Tetapi dia masih sedikit kabur dan tidak tahu persis apa itu, tetapi apa itu. Melihat Sangguan Jiangsue mengerutkan kening, Sangguan Jiangrou secara alami menunjukkan ekspresi aneh, bertanya-tanya, kakak. Ada apa? Sangguan Jiangsue tidak berbicara, tetapi pada saat yang sama membuat gerakan diam, dan terus ingin menangkap petunjuk kecil itu. Mata Sangguan Jiangsue berbinar tidak lama kemudian. Berkata, benar, aku ingat. Ingat apa? Sangguan Jiangruan dan Sangguan Zhengxing mendengar suara yang sama. Sangguan Jiangsue berkata, saya ingat ketika saya bertemu Christina beberapa hari yang lalu, dia menyebutkan kepada saya seperti apa dokter yang hebat. Dia mengatakan bahwa keterampilan medis orang itu sangat bagus. Saya juga mengatakan bahwa saya akan diperkenalkan kepadanya. Tetapi itu terjadi kemudian pesan sesuatu yang lain, dan saya akan melupakannya. Petik 2. Dokter Suci. Sangguan Jiangruan Sangguan Zhengxing tercengang pada saat yang sama, sepertinya kata ini terdengar agak jauh. Sangguan Jiangju berkata, kakak, dokter macam apa ini? Apakah dia orang Eropa? Sangguan Jiangsue berkata, saya tidak yakin tentang itu. Christina tidak begitu jelas saat itu, tetapi saya pikir itu seharusnya orang Cina. Sangguan Jiangju berkata, tetapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Bagaimana kamu tahu dia orang Cina? Sangguan Jiangsue berkata, Christina memberitahuku. Orang itu adalah seorang tabib pengobatan Tiongkok. Jika itu pengobatan Tiongkok, maka itu pasti pengobatan Tiongkok, tetapi aku tidak tahu apakah itu pengobatan Tiongkok asing atau pengobatan Tiongkok.
Sangguan Xing Zhengzheng berkata, setelah sekian lama, itu adalah pengobatan Tiongkok tradisional. Tetapi, apakah pengobatan Tiongkok ini dapat diandalkan? Aku mendengar teman-temanku mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah pembohong. Oke. Sangguan Jiangrou mengerutkan kening, Xiao Zheng. Jangan bicara omong kosong, bagaimana pengobatan Tiongkok bisa menjadi pembohong? Banyak praktisi pengobatan Tiongkok lama sekarang sangat baik. Benar, saudari. Jadi bagaimana rencanamu? Sangguan Jiangsui berkata, aku juga khawatir. Haruskah aku mengundang seseorang ke sini? Sangguan Jiangju berkata, kurasa aku harus mengundangmu untuk melihatnya. Kalau itu benar-benar sedikit level. Faktanya, banyak tabib rakyat yang berjongkok seperti harimau, dan naga, mungkin mereka benar-benar tabib Tiongkok tua yang memiliki level. Ding Anyang menyela, bukankah kita juga mengundang dua praktisi pengobatan Tiongkok terkenal dari Beijing untuk konsultasi ini? Sepertinya mereka tidak ada hubungannya dengan kondisi ayah dan kakek. Saya ingat dokter tua bernama Jia, konon atau apakah pengobatan tradisional Tiongkok yang diberikan tunjangan khusus oleh Jing Cheng. Konon biasanya dikembalikan ke dokter tingkat tinggi. Dokter macam apa yang dikatakan kakak perempuan itu, mungkinkah ada orang tua itu Jia? Sangguan Xingzheng mengangguk dan berkata, kakak, bukankah pacarmu yang belum pernah melihat pengobatan Tiongkok yang serius dan dibutakan oleh orang lain? Bukankah seharusnya? Sangguan Jiangsui berpikir sejenak, dan berkata, aku tahu Christina, dia sangat pintar di hari kerja, dan dia sama sekali tidak percaya pada pengobatan Tiongkok, dan selalu mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah ilmu sihir. Aku percaya jika dia tidak benar-benar menemukan pengobatan Tiongkok yang sangat kuat, dia tidak akan banyak berubah. Bagaimanapun, keluarganya ada di Italia, tetapi dia sangat kuat, dan orang yang berbohong kepadanya pasti sudah mati. Sangguan Jiangju berkata, kakak, aku tidak berpikir kamu memikirkannya. Belum lagi situasi ayah dan kakek yang sedang membutuhkan, bahkan, jika itu hanya berita, kita harus mencobanya. Aku pikir kamu masih memanggil teman sekelasmu orang-orang tolong datang, bukankah kita akan tahu ketika dokter datang? Baiklah kalau begitu. Sangguan Jiangsui tiba-tiba menghela nafas, sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Kamu tahu bahwa dia kebetulan memiliki wajah setengah merah dengan Christina karena satir beberapa hari yang lalu dan tidak berbicara. Dia akan menunggu pelajarannya dari Zhang Yu, dan kemudian kembali ke Christina. Aku tidak menyangka bahwa masalah satir itu belum terselesaikan. Aku sebenarnya ingin mendapatkan pihak lain terlebih dahulu. Sepertinya aku hanya bisa mencubit hidungku untuk mengenali benda yang menyentuh pantatku. Siapa yang membuat dirinya membutuhkan pihak lain sekarang? Sangguan Jiangsui menemukan sudut yang tidak ada orangnya di rumah sakit, mengeluarkan telepon, menoleh ke nama Christina, dan memilih untuk menelepon. Tak lama kemudian tawa yang familiar terdengar dari ujung telepon yang lain. Hehehehe, Shirley, kenapa kau ingat untuk meneleponku? Masih marah padaku? Baiklah, apa lagi yang bisa kulakukan untuk marah? Aku tidak meneleponmu secara aktif, kamu pasti tidak akan meneleponku. Pada akhirnya, kamu tetap harus meneleponku. Kamu tampaknya lebih peduli pada kita daripada persahabatan pacarmu, dan kamu sama sekali tidak peduli padaku. Lihat apa yang kamu katakan. Aku seperti gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Aku tidak akan meneleponmu. Apakah kamu tidak takut kamu kesal? Aku akan menunggu beberapa hari agar kamu menghilangkan api dan meneleponmu lagi. Sekarang tampaknya kamu peduli dengan hubungan antara pacar kita seperti aku peduli padamu. Jadi aku sangat senang. Ngomong-ngomong, aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. Ada apa? Terakhir kali, kamu benar-benar salah paham, Zhang Yu. Hei, Christina, kenapa kau sebut-sebut pria itu lagi? Tolong mengerti, aku meneleponmu karena pacar kita sudah saling menyayangi selama bertahun-tahun. Bukan satir yang bisa mengubah kita jadi musuh. Tapi aku akan berbaikan denganmu. Bukan berarti aku akan memaafkan orang mesum itu. Tolong selesaikan masalahnya. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Kau tidak bisa mendengarkanku. Maksudku, kau salah paham dengan Zhang Yu terakhir kali. Faktanya, seseorang yang menyentuh pantatmu di kereta bawah tanah benar-benar memiliki orang lain. Zhang Yu melihat karena kau dilecehkan, aku akan memblokirmu dan memberitahu orang cabul itu bagaimana cara mundur. Siapa tahu kau salah paham bahwa dialah yang menyentuh pantatmu. Itulah sebabnya kesalahpahaman yang tidak perlu ini terjadi. Aku mohon padamu,
Christina, kurasa kau tenggelam dalam lumpur satir itu sebelum kau bisa mengatakan kata-kata naif seperti itu. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa IQ seorang wanita yang sedang jatuh cinta sama dengan nol, dan kau percaya segalanya. Hehehe, aku tidak bisa naif seperti yang kau pikirkan. Hal-hal yang kukatakan ini direkam di ponsel Zhang Yu. Aku melihat semuanya di video, dan orang cabul yang menyentuh pantatmu rekaman wajah itu jelas, sama sekali bukan Zhang Yu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja itu benar, bisakah aku memalsukannya dengan mataku sendiri? Tapi kenapa dia tidak mengeluarkan videonya? Kata Zhang Yu, kamu memarahinya terlalu keras dan membuatnya marah, jadi dia tidak mengeluarkannya dan akan membuatmu kesal. Dia akan marah dan pergi ke Biro Keamanan Publik. Keluarkan lagi agar kamu tidak bisa pergi. Bajingan ini, Sangguan Jiangsui berkata dengan gigi terkatup. Kamu, Christina, kenapa kamu menyukai pria berdada kecil seperti itu? Dia masih bukan pria, betapa pelitnya daripada wanita. Oh, jangan terus-menerus memberitahu orang lain tentang keadaanmu. Kamu sudah memiliki temperamen yang buruk. Ketika api datang, tidak ada yang akan mendengarkan. Kamu tidak dapat menyelesaikannya nanti dan marah lagi. Oke, kau tahu, kau hanya berbicara dengan kekasih kecilmu, tidak berbicara denganku sama sekali. Lupakan saja, karena ini salah paham, ayo pergi. Lagi pula, aku tidak ingin berteman dengannya, seperti apa dia. Tidak masalah bagiku, apa yang dia cintai adalah apa adanya. Shirley, kamu tidak mungkin Zhang Yu. Jika kamu tidak bisa berteman dengannya, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu pasti kerugianmu. Ayolah, aku tidak pernah berpikir untuk berteman dengannya. Jadi aku tidak takut kehilangan apapun. Oke, jangan bicarakan dia. Ngomong-ngomong, aku meneleponmu kali ini, tetapi sebenarnya ini masalah meminta bantuanmu. Ada apa? Ayo pergi. Aku ingat terakhir kali di Beijing, bukankah kamu menyebutkan seorang dokter sialan? Aku butuh bantuannya sekarang. Bisakah kamu mengizinkannya datang ke Xianjiang? Aku sedang terburu-buru, aku akan membayar sewanya. Apakah vitiligomu parah lagi? Itu bukan urusanku. Ayah dan kakekku yang sakit. Aku ingin dia memeriksanya. Penyakit apa? Apakah ini serius? Saya tidak tahu sekarang penyakit apa. Sebenarnya, saya sibuk dengan masalah ini akhir-akhir ini. Saya telah memanggil banyak dokter, baik dalam maupun luar negeri. Berapa kali saya memeriksa, tetapi tidak ada kesimpulan yang pasti. Jika saya tidak memikirkannya tiba-tiba, Anda pernah menyebut seorang dokter *****. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya sekarang. Benar, bisakah Anda menghubunginya sekarang? Lebih baik biarkan dia datang ke Xianjiang, saya benar-benar cemas. Petik 2. Ini takut akan kesulitan. Mengapa? Apakah itu uang? Dia dapat membukanya dengan harga berapapun. Selama dia bersedia datang, uang bukanlah masalah. Ini bukan masalah uang, lebih mudah jika itu uang. Mengapa begitu? Apakah ada cacat bagi teolog ini? Tidak nyaman untuk bergerak. Tidak masalah, Anda dapat meminta tim profesional untuk mengundangnya. Sebenarnya, saya tidak tahu harus berkata apa. Masalah utamanya adalah, Anda menyinggung perasaannya, aku menyinggung perasaannya. Sungguh lelucon. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Sebenarnya kalian sudah pernah bertemu. Terjadi pertengkaran hebat. Apa, maksudmu dokter itu, si satir? Tidak, itu nama Zhang. Ya, dia adalah dokter ajaib yang kukatakan. Christina, aku menganggapmu sebagai sahabatku. Kau tidak bisa bercanda denganku. Dia seorang dokter, kalau begitu aku bukan peri. Shirley, aku tidak bercanda denganmu. Ini adalah kasus di keluargamu. Bagaimana mungkin aku bercanda denganmu? Sebenarnya, jika kau bukan sahabatku, aku bahkan tidak bisa mengatakan ini padamu. Zhang Yuping biasanya tidak suka orang lain mewariskan pengetahuan medisnya. Tapi aku bisa menjamin bahwa dia adalah dokter dewa sejati. Jika ayah dan kakekmu bahkan tidak dapat menyembuhkan Zhang Yu, yang lain akan lebih tidak dapat disembuhkan lagi. Sangguan Jiangsui terdiam beberapa saat, dan berkata, kau tidak bercanda. Ini bukan lelucon. Aku bersumpah, semua yang kukatakan itu benar. Tapi dia baru berusia 18 tahun, oke. Bagaimana mungkin dia menjadi dokter sialan? Tetapi masalahnya adalah dia adalah seorang dokter dewa.
Dan dia berusia 18 tahun. Dia telah menyembuhkan penyakitku. Aku telah melihatnya menyembuhkan orang lain, termasuk ayahku. Jadi ini adalah kebenaran, dan aku tidak dapat menjawabnya. Mengapa kamu? Sangguan Jiang Sue terdiam. Tidak peduli apa, dia masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa dokter medis di mulut teman Zhang Yu, dan yang membuatnya semakin malu adalah bahwa dia benar-benar menyinggung dokter medis itu. Hei, Shirley, apakah kamu masih di sana? Sini, Christina, bisakah kau memberitahu Zhang Yu itu? Biarkan dia membantuku. Aku bisa menghasilkan 10 juta. Selama dia datang untuk membantuku, lihat apakah itu bisa menyembuhkanku. Ayah dan kakek, aku bisa memberinya lebih banyak uang. Shirley, sebagai teman baik, aku bisa mengajukan pertanyaan kepadamu. Tapi aku tidak menjamin itu akan berhasil, dan aku tidak berpikir kau akan bisa membuat Zhang Yu terkesan dengan 10 juta miliknya. Kekayaan bersihnya tidak kurang dari puluhan miliar, jadi aku tidak berpikir masalahmu adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Sangguan Jiang Sui terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Yu, yang tampak biasa saja, begitu kaya. Apakah itu generasi kedua dari keluarga besar? Masih seorang dokter generasi kedua. Ini terlalu luar biasa. Yah, oh, begitu. Tapi Christina masih menyusahkanmu untuk membantuku bertanya. Jika dia bisa datang, aku ingin mengucapkan terima kasih. Jika tidak, hanya bisa begitu. Ya, aku akan meneleponmu ketika aku menghubunginya. Sangguan Jiang Sui menutup telepon, dan rasanya agak tidak masuk akal. Orang itu juga seorang miliarder, yang sama sekali tidak terlihat. Sangguan Jiang Sui memikirkan desahan ini, dan sekarang saya hanya bisa berharap bahwa pihak lain bukanlah tipe pria dengan perut kecil, tetapi saya berpikir dengan hati-hati tentang adegan-adegan di mana saya bertengkar dengan pihak lain. Lihatlah langkah demi langkah. ... Sangguan Jiang Sui menunggu hingga malam untuk menerima balasan dari Christina. Jangan pergi, tidak banyak uang. Jawaban Zhang Yu sangat tegas. Tampaknya mediasi tengah Christina tidak berpengaruh. Ini karena Sangguan Jiang Sui tercekik, dan juga menggertakkan giginya. Saya berharap pihak lain tidak akan meminta dirinya sendiri di masa depan, jika tidak, dia pasti akan membuatnya terlihat baik. Dalam beberapa hari berikutnya, 3 kakak laki-laki dan perempuan Sangguan terlalu sibuk untuk memukul kepala mereka. Setelah mengatur tim ahli untuk mengatur informasi, mereka melakukan konsultasi terpusat lainnya, tetapi efeknya masih sangat kecil. Para ahli yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut memiliki 2 sikap. Pengobatan barat percaya bahwa penyakit Sangguan Deliang dan Sangguan Zipeng harus terinfeksi virus baru yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Karena kondisi keduanya sangat langka, virus pada keduanya harus diuji terlebih dahulu. Pengujian komponen dan pengujian reagen biologis diperlukan untuk menentukan pilihan pengobatan lebih lanjut. Sekelompok dokter barat berpikir bahwa yang terbaik adalah mengirim 2 orang ke sekolah kedokteran di Amerika Serikat, di mana terdapat peralatan pengujian dan bakat pengujian yang sangat canggih. Namun, setelah serangkaian prosedur ini, uang bukanlah masalah. Masalah terbesar adalah waktu. Optimis diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan, dan pesimisme mungkin tidak diperlukan. 1 tahun dan 2 tahun bahkan mungkin tidak kembali. Sikap lain datang dari beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lama di Tiongkok. Beberapa orang bersikeras bahwa Sangguan Deliang dan Sangguan Zipeng harus diracuni, dan mereka adalah racun khusus. Sekarang mereka perlu mendetoksifikasi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi ada risiko tertentu. Jaminan yang sama untuk efek pengobatan dapat dianggap sebagai masalah dedikasi. Tentu saja, ada beberapa gejala lain, tetapi karena tidak ada metode pengobatan yang jelas, kemanjurannya tidak dijamin, dan pada dasarnya juga tidak ada. Banyak dokter dapat mengatakan bahwa tidak ada yang berani menjamin apapun. Bagaimanapun, Rumah Sakit Xianjiang Emma juga merupakan rumah sakit yang sangat kuat di Asia. Berbagai peralatan pengujian dasar juga tersedia. Jika Anda tidak dapat meneliti apapun di sini, bahkan jika Anda pergi ke Amerika Serikat, singkatnya tidak akan ada efek dalam waktu, dan tentu saja tidak ada yang berani berbicara lebih lengkap. Beberapa orang di keluarga Sangguan juga terjebak di tempat ini, dan mereka tidak tahu harus memilih apa. Sangguan Xingzeng berkata dengan cemas, "Kakak, kalau tidak, kirim ayah dan kakekmu ke Amerika Serikat untuk berobat. Bagaimana peralatan medis di sana bisa lebih profesional dari ini? Itu bukan cara untuk tetap tua."
Hehe, Sangguan Jiangsui mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa masuk angin? Sangguan Xing melambaikan tangannya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku mungkin sedikit sakit tenggorokan akhir-akhir ini. Kakak, kalau tidak, mari kita pertimbangkan untuk mengirim ayah dan kakekku ke Amerika Serikat. Jangan berlarut-larut lagi, berlarut-larutlah. Bagaimana jika itu terjadi berulang kali? Sangguan Jiangsui Dao berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan jika kita mengirim ayah dan kakek ke Amerika Serikat, tidak ada rencana perawatan yang aman dan tepat, tetapi hanya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya mendengar para ahli itu mengatakan bahwa analisis mendasar dari virus baru ini harus menunggu untuk waktu yang lama, setelah jenis dan karakteristiknya ditentukan, mungkin diamati selama jangka waktu tertentu, dan data yang cukup dapat dikumpulkan sebelum uji reagen kimia. Diperlukan setidaknya beberapa bulan sebelum dan sesudahnya, dan beberapa tahun mungkin. Pada saat ini, Anda harus melakukannya dengan risiko Anda sendiri, apakah saya tidak takut? Petik 2. Sangguan Jiangrou berkata, sebenarnya, saya sudah menanyakannya. Tampaknya situasi ayah dan kakek tidak absen di dunia, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dapat disembuhkan. Hanya saja mereka dapat digunakan sebagai tikus percobaan untuk orang lain. Tidak ada obatnya sama sekali. Sangguan Xing berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah jika kita tidak mengirim orang ke sana. Tidak ada cara lain, kita tidak bisa terus-terusan berlarut-larut. Sangguan Jiang berkata, kakak, kurasa mengirim kakek dan ayah ke Amerika Serikat adalah pilihan terakhir kita. Kurasa tidak lebih baik menyerah terlalu cepat. Dokter-dokter ini tidak punya cara, mungkin keterampilan medis mereka tidak bagus, dunia ini begitu ya, ada banyak dokter. Aku percaya pasti ada dokter ajaib sejati seperti itu. Sangguan Xing mendengar kata, dokter medis. Dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berkata, ya, kakak. Bukankah kau menyebutkan bahwa kau telah menyebutkan seorang dokter medis terakhir kali? Apakah kau menghubunginya? Sangguan Jiangsui teringat Zhang Yu, tetapi menjadi kesal dan berkata, hubungi. Tetapi orang-orang tidak akan datang. Jangan datang. Sangguan Xing tersenyum dan berkata, pasti tidak cukup uang jika kau tidak datang. Tidakkah kau memberinya lebih banyak uang? Sangguan Jiangsui berkata, kau tidak tahu. Ini sama sekali bukan masalah uang. Orang-orang hanya tidak mau datang. Tidak masalah berapa banyak uang yang kau berikan kepada keluarga. Dan, saya tidak percaya ada orang yang haus uang. Orang itu pasti ingin duduk di tanah dan mulai menentukan harga. Jika tidak berhasil, beri dia 1 juta. Dan saya tidak percaya dia tidak akan datang. 1 juta, aku sudah mengeluarkan 10 juta. Orang-orang tidak akan datang. Belum 10 juta. Sangguan Xing Zeng mendengar matanya melotot dan berkata, siapa yang dia pikir dia? Dia bilang dia adalah dokter dewa, dan dia pikir dia adalah dewa. Kakak, kamu mengatakan orang ini adalah yang keke. Aku harus belajar darinya. Oke, baiklah. Aku tidak bisa menghentikan mulutmu dari batuk. Sangguan Jiangsui berkata dengan gelisah, jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Apakah kamu masih harus pergi ke rumah untuk memukul orang lain? Tidak tahu universitasmu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Kebiasaan hooligan. Oke, Xiao Zeng, kamu bisa menyelamatkannya. Kakak perempuan itu menyebalkan. Kamu masih mengikuti blokade. Sangguan Jiangrou melirik saudaranya yang tertekan dan berkata, kakak, sebenarnya, dunia ini begitu besar, pasti ada dokter yang hebat. Ya, mari kita bergelantungan di pohon leher yang bengkok. Jika tidak, aku akan pergi ke ibu kota, biarkan Xiao Zeng pergi ke Eropa, dan Anyang ke Amerika Serikat. Kali ini, kita harus mengundang beberapa dokter yang kuat untuk kembali. Baiklah, sepertinya ini hanya bisa terjadi. Seperti yang kamu katakan, itu tidak terlalu mahal. Kamu harus menemukan beberapa dokter yang baik kali ini. Uang tidak, ... Baiklah, ada ketukan di pintu dan Jiangsui ada di Sangguan. Dia mendongak dan berkata, masuklah. ... Ding Anyang mendorong pintu dan masuk, dan berkata, kakak, beberapa ahli ingin kembali. Izinkan aku bertanya, apakah kamu harus mengatakan beberapa patah kata di depanmu? Jika tidak, aku akan mewakilimu. Sangguan Jiangrou melihat udara, aku masih harus bertanya kepada kakak perempuanku tentang ini, apakah maksudmu ini tidak akan berakhir? Tanyakan saja semuanya, kamu masih anak-anak.
Sama sekali tidak berguna. Ding Anyang merasa tertekan, tetapi tampaknya sudah terbiasa, jadi alih-alih marah, dia terus menatap sangguan Jiang Sui. Kepala Jiang Sui berpikir sejenak dan berkata, biarkan aku muncul. Sebenarnya, tidak mudah bagi kita untuk menghubungi para ahli ini, dan kita masih memiliki tempat untuk bertanya kepada yang lain di masa mendatang. Anyang, kebetulan kamu ada di sini, tetapi sebenarnya aku baru saja membahas sesuatu dengan Xiao Rou, dan biarkan Xiao Rou memberitahumu, aku akan berbicara dengan para ahli terlebih dahulu. Ada apa, aku akan membicarakannya saat aku kembali. Setelah menyelesaikan pidatonya, sangguan Jiang Sui bangkit, meninggalkan bangsal, dan berjalan ke ruang konferensi para ahli. Seseorang berdiri di sini begitu pintu didorong. Nona Sangguan, Nona Sangguan. Beberapa orang di ruangan itu melihat sangguan Jiang Sui dan segera bangkit untuk menyapanya. Presiden Wu, Direktur Sun, Dekan Song, kudengar berapa banyak dari kalian yang akan kembali. Ya, tidak terlalu singkat untuk keluar kali ini. Unit sedang sibuk lagi, Anda harus kembali dan melihatnya. Kedua dekan dan direktur sangat sibuk pada hari kerja dan dapat datang ke Xianjiang untuk membantu. Atas nama keluarga Sangguan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa orang. Sama-sama. Faktanya, kondisi Tuan Sangguan, memang ada banyak masalah. Direktur Sun dan saya juga setuju dengan saran Profesor Lester, yang terbaik adalah pergi ke Amerika Serikat untuk pemeriksaan menyeluruh. Peralatan medis di sana lebih banyak daripada di dalam negeri. Jauh lebih maju. Jika penyaringan dan klasifikasi dasar virus dapat diselesaikan sesegera mungkin, langkah selanjutnya adalah uji reagen obat. Jika semuanya berjalan dengan baik, Anda akan melihat hasilnya dalam waktu kurang dari beberapa bulan. Terima kasih, Direktur Sun dan Dekan Song. Sebenarnya, keluarga kami juga mempertimbangkan masalah ini, tetapi sekarang saya pikir ini bukan saatnya, dan saya ingin terus mengamatinya. Tidak peduli apapun, terima kasih atas bantuan Anda berdua dan biaya tenaga kerja yang tersisa sebagian, saya akan memberikannya kepada dua orang dalam beberapa saat. Sama-sama, benar, Dekan Wu, apakah Anda ingin segera kembali? Saya mendengar Profesor James dan Lester mengatakan bahwa banyak metode deteksi saraf otak Anda sangat mencerahkan mereka, dan Anda tidak bisa tinggal lebih lama. Apakah Anda bekerja sama dengan beberapa profesor untuk pemeriksaan lebih lanjut? Petik 2. Saya sangat menyesal, itu terutama karena rumah sakit saya sangat sibuk. Saya telah dipanggil beberapa kali di rumah sakit. Maaf, sebenarnya, ada kebutuhan untuk Nona Sangguan. Anda dapat mengundang Dekan Xie lagi. Terakhir kali Anda meminta Dekan Xie, dia sangat sibuk. Saya pikir sudah berhari-hari berlalu, dan sekarang seharusnya tidak terlalu sibuk. Saya pikir jika dia ada di sini, perannya akan jauh lebih besar daripada saya. Bagaimanapun, di negara ini dia adalah ahli neuropsikologi yang sebenarnya, dan saya masih lebih buruk darinya. Presiden Xie, sangguan Jiang Sui mendengar ini, dan tiba-tiba berkata, oh. Dekan Wu berbicara tentang wakil Dekan Xie Sui dari Rumah Sakit Rakyat Pertama Zongjing. Wu Deben mengangguk dan berkata, ya, itu dia. Sangguan Jiang Sui mengangkat pandangan Xie Sui di kepalanya. Aku tidak tahu bagaimana memikirkan Zhang Yu lagi. Lagi pula, ketika dia pergi untuk mengundang Xie Sui, dia baru saja bertemu Zhang Yu lagi. Hatiku tiba-tiba merasa tidak senang. Zhang Yu bahkan tidak melihat ayah dan kakeknya, dia adalah bajingan super. Dada sangguan Jiang Sui bergelombang keras beberapa kali, dapat dikatakan menggertakkan gigi. Salah, sepertinya ada yang salah. Pesan macam apa yang dirasakan sangguan Jiang Sui? Tampaknya sangat penting. Apa itu? Sangguan Jiang Sui memikirkannya dan berkata, ya. Dekan Wu, apakah kamu mengatakan terakhir kali bahwa ayah Dekan Xie menderita kanker? Ya, kanker hati sudah stadium lanjut. Tapi sepertinya sudah sembuh. Apa yang salah? Apa, ayah Din Xie sudah sembuh dari kanker hati stadium lanjut? Direktur Sun, yang juga bernama sama, tidak percaya ketika mendengar ini, dan berkata, Din Wu. Apa kau bercanda? Xie Yuan, ayah dari ayahku menderita kanker hati stadium lanjut, dan itu sudah menyebar luas. Aku ingat kanker itu sudah menyebar dalam skala besar. Bagaimana bisa disembuhkan? Ini tidak mungkin. Wu Deben tersenyum dan berkata, aku tidak tahu tentang ini. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya.
Aku baru saja mendengar dari seorang kolega dari rumah sakit kami. Dia dan Din Xie adalah teman baik. Mereka pergi untuk melihat sendiri. Dia melihatnya. Dia berkata, ayah Din Xie sekarang sudah bisa berlari dan melompat seperti orang yang baik-baik saja. Dikatakan bahwa indikator fisik pada dasarnya sudah kembali normal sekarang, jadi mungkin mereka harus segera dipulangkan. Ini tidak mungkin. Dokter Bermargasun berkata dengan wajah tidak percaya, saya belum pernah mendengar tentang obat untuk kanker stadium lanjut dalam kasus itu. Jika saya katakan, Tuan Xie yang tua dapat bertahan hidup setahun adalah keajaiban. Bagaimana itu bisa disembuhkan? Itu pasti rumor. Ini, Anda tidak perlu berbicara dengan saya, oke. Saya juga mendengarkan orang lain, tetapi bagaimana cara menyembuhkannya, saya tidak tahu siapa yang akan menyembuhkannya. Mungkin itu adalah ahli asing. Dokter, Song berkata, sebenarnya, saya telah mendengar tentang penyakit serius ayah Din Xie. Seorang direktur rumah sakit kami juga pergi untuk melihatnya dan mengatakan bahwa itu hampir mustahil pada saat itu. Itu dapat disembuhkan, meskipun itu agak tidak dapat diandalkan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan obat-obatan baru yang ditargetkan telah dirilis oleh perusahaan farmasi asing. Berita dalam negeri lambat, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Suami istri Din Xie adalah gabungan dari kanker hati stadium lanjut dengan beberapa kanker metastasis. Bahkan jika ada obat baru yang bisa menyembuhkan lesi. Tapi bagian besar itu berbeda, bagaimana bisa disembuhkan? Oke, tidak, aku akan melihat ke belakang. Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan pernah percaya. Kamu terlalu malu, karena kamu tidak percaya, kembalilah dan lihat. Ketika beberapa orang sedang mendiskusikan penyakit ayah Xie Sui bersama-sama, hati Sangguan Jiang Sui bisa dikatakan seperti sambaran petir. Dia langsung teringat seseorang. Jika semua ini benar, maka keluarga Xie pasti mengenal seorang dokter dewa yang nyata dan berharga. Kalau begitu, Zhang Yu mungkin adalah dokter yang hebat. Tapi apakah dia benar-benar seorang dokter? Sangguan Jiang Sui berusaha keras untuk mengingat apa yang dikatakan Xie Sui hari itu, seolah-olah dia mengatakan bahwa akan ada seorang dokter yang akan menemui ayahnya hari itu. Dan saat itulah Zhang Yu tiba, dan melihat keterkejutan Xie Sui, seharusnya dia tidak berpura-pura. Apakah itu? Nona Sangguan, Nona Sangguan. Sangguan Jiang Sui mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri untuk bangun, datang menghampiri, dan buru-buru berkata, apa, Nona Sangguan, jika tidak ada yang salah, maka kami akan pergi duluan. Maaf, kupikir semuanya agak kacau. Baiklah, aku akan mengirim beberapa orang ke bandara. Sangguan Jiang Sui mengantar Wu Deben pergi dan teringat Zhang Yu lagi. Dia merasa perlu untuk mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Sangguan Jiang Sui telah mengambil keputusan, dan menemukan beberapa dokter lain, sekali lagi menanyakan kondisi ayah Xie Sui. Anda harus tahu bahwa keluarga Xie adalah keluarga yang sangat berkuasa, jadi penyakit Xie Changsheng, hampir beberapa dokter bergengsi di Tiongkok, telah ditemukan oleh keluarga Xie. Banyak dokter di sini yang mengetahui hal ini, tetapi orang-orang ini tidak tahu apa yang telah disembuhkan Xie Changsheng. Di mata orang-orang ini, penyakit Xie Changsheng sama sekali tidak dapat disembuhkan, itu hanya masalah kapan dia akan meninggal. Semakin banyak Sangjiang Jiang Sui bertanya, semakin serius masalahnya. Dia bahkan segera menelepon Zongjing dan mengirim seseorang ke rumah sakit rakyat pertama untuk menyelidiki situasi terkini Xie Changsheng. Tak lama kemudian ada tanggapan. Meskipun Xie Changsheng masih di rumah sakit, kankernya memang sudah sembuh, dan seluruh rumah sakit mengetahuinya. Baru saat itulah Sangguan Jiang Sui memastikan bahwa Zhang Yu sudah 99%, dan itu adalah dokter dewa. Orang yang menyembuhkan Xie Changsheng seharusnya adalah Zhang Yu. Zhang Yu bisa disembuhkan, jadi dokter mengira Xie Changsheng sudah meninggal. Jawaban ini benar-benar mengejutkan Sangguan Jiang Sui. Memikirkan hal ini, dia segera memutuskan untuk pergi ke daratan lagi. Kali ini, dia harus membawa Zhang Yu kembali dan menemui ayah dan kakeknya untuk perawatan medis. Bel sekolah berbunyi, arus orang-orang berubah dari sedikit menjadi lebih banyak, meninggalkan sekolah menengah pertama. Zhang Yu dan Wu Fatzi juga berbicara dan tertawa, berjalan menuju lingkungan tempat mereka tinggal. Ketika beberapa orang baru saja mendekati persimpangan yang biasanya terpisah, seorang wanita dengan sosok yang sempurna menghentikan mereka. Melihat ini, Zhao Zijun buru-buru berkata, "Bos, lihat,
Ada wanita cantik di depan. Sebelum menunggu Zhang Yu menjawab, Wu Jie berkata dengan ribut, aku mengandalkannya. Atau gadis asing, sosok ini, itu tonjolan. Zhang Yu meliriknya, sedikit mengernyit, diikuti oleh kerutan, dan berkata, mengapa kamu di sini? Christina tersenyum dan berkata, tentu saja aku menanyakan sesuatu padamu. Tuhan itu misterius. Kamu tidak dapat menelepon ketika terjadi sesuatu. Zhang Yu sangat kesal dengan perilaku Christina yang berlari ke arahnya tanpa menyapa. Bos, apakah kalian saling kenal? Wu Jie menyela. Ini temanku. Katakan sesuatu padaku. Bos, kamu benar-benar banteng. Kamu punya teman-teman asing, dan kamu masih sangat cantik, kan? Bahasa apa yang kamu gunakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Kedengarannya tidak seperti bahasa Inggris. Itu bahasa Italia. Baiklah, ayo pergi dulu. Aku akan berbicara dengan seorang teman. Beberapa orang dari Wu Fatzi tidak dapat berkata apa-apa ketika mereka melihat ini. Beberapa orang tahu bahwa mereka tidak akan mengerti apa yang mereka katakan ketika mereka tinggal di sini. Jadi mereka hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Yu, dan kemudian berbalik lagi dan lagi, pergi dengan enggan.